Itu di cloud sebagai backup. Bisa ya Oh, Pak Jody ya? aku di komputer ya. Oke Ya, deh. Oke, oke. rekaman apa nih? Itu cloud. Oh, itu cloud. Udah Oh, jadi direkam salah satu ini. ya? Yuk, udah direkam. Ya udah deh kalau gitu. Nggak bisa nih, cuma satu doang. Aku nggak bisa ke komputer nih, Bu. Cloud aja ya Pak Jody ya? Iya, itu aja nanti bisa download. Ya, ini semuanya yang host jadi Pak Jody, direkam semua kok. Iya, sinyal Bapak aman? Yuk, yuk, aman aman. aman. Halo. Udah mulai? Mulai. Aman Pak untuk Aman. rekaman? Aman Aman. aman aman. Oh yaudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya, sudah Iya. Iya, Bu. waktu kuliah, landasan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, halo, suara saya apakah Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. putus-putus ya? Iya. Oh, Allah banget dari tadi tuh. Ya, oke. Ya udah Bapak Ibu, hari ini di mata kuliah landasan pendidikan, teman-teman kita dari kelompok 5, Pak Rian, Pak Jumri dan kawan-kawan akan landasan pendidikan ekonomi. Betul ya Pak Rian ya? Landasan Betul. pendidikan ekonomi. Mm-mm. Oke. Ya, tanpa berpanjang kalam lagi, saya persilahkan kepada kelompoknya Pak Rian untuk memulai presentasi. Kepada kelompok Pak Rian dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat berserta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita diberi hadir di acara kuliah ini. Yang saya hormati Ibu dosen Bu dosen Eni Nur Cahyati, SPDI, MA, MM. Semoga beliau diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diberkatkan rezekinya, dan semoga anaknya yang sudah dioperasi disembuhkan kembali. Tadi yang sehat menjadi lebih sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati Ibu Ketua kelas kita, Bu Listi. Seperti namanya, gelis. Kalau bahasa Sunda, gelis itu cantik. Iya. Baik hati. Beliau itu sudah cantik dan baik hatinya. Mudah-mudahan beliau disehatkan, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati Ibu Bendahara kita, Ibu Carolina. Bahasa Inggrisnya itu mobil. Mobil itu identik dengan jalan-jalan ya. Bu, kali-kali ajak jalan-jalan dong kelas C-nya. Lina, selalu bahagia. Kalau diajak jalan-jalan, pasti kita bahagia kok, Bu. Semoga beliau disehatkan, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Amin, Pak Jumri. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak-bapak di kelas C, mungkin kami ini sering diam ya, Bu. Karena laki-laki itu selalu salah. Diam aja salah, apalagi ngomong, Bu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita diberi umur panjang, diberi kesehatan, supaya nanti kita lulus bareng. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama akan dibacakan Ibu Najwa. Kepada Ibu Najwa, silakan untuk mempresentasikannya. Oke, terima kasih Pak Jumri. Saya izin mempresentasikan. Yang pertama yaitu ada pengertian pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi yaitu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk peserta didik
agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam bidang ekonomi, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan ekonomi, siswa diajarkan untuk memahami cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas, serta menumbuhkan sikap rasional, efisien, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan ekonomi. Nah, di sini juga ada beberapa pendapat para ahli mengenai pendidikan ekonomi. Yang pertama yaitu menurut Mulyono, pendidikan ekonomi tidak hanya menanamkan konsep, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai ekonomi seperti kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya itu menurut Sukirno, dia menyatakan bahwa pendidikan ekonomi bertujuan membekali peserta didik agar memahami prinsip ekonomi dan mampu menggunakannya untuk kesejahteraan hidup. Sedangkan menurut Suwarno, dalam pengantar ilmu pendidikan, Suwarno 1988 menjelaskan bahwa landasan ekonomi adalah salah satu dasar pendidikan yang memengaruhi penyelenggaraan pendidikan sesuai sumber daya dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya itu tujuan landasan pendidikan ekonomi. Yang pertama yaitu tujuannya memberikan kerangka filosofis dalam pendidikan ekonomi agar penyelenggaraan pembelajaran ekonomi memiliki arah, nilai, dan makna yang jelas sesuai tujuan pendidikan nasional. Tujuan yang selanjutnya itu menghasilkan peserta didik yang melek ekonomi, yaitu membekali siswa dengan kemampuan memahami konsep, prinsip, dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu membantu siswa mampu mengambil keputusan ekonomi, yaitu dengan menjadikan peserta didik lebih rasional, kritis, dan bijak dalam mengelola sumber daya, memecahkan masalah, dan menentukan pilihan ekonomi. Selanjutnya mengembangkan sikap dan etika ekonomi, yaitu mendidik siswa untuk bertindak jujur, adil, bertanggung jawab, dan beretika dalam kegiatan ekonomi. Tujuan yang terakhir yaitu menghubungkan ilmu ekonomi dengan realitas sosial, yaitu pendidikan ekonomi diarahkan agar siswa memahami masalah ekonomi masyarakat dan mampu berperan aktif dalam penyelesaiannya. Selanjutnya itu ada manfaat landasan pendidikan ekonomi. Manfaat yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran. Landasan ekonomi membantu guru menentukan tujuan, materi, strategi, dan evaluasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Manfaat yang kedua yaitu menjamin pembelajaran ekonomi berjalan konsisten dan terarah dengan landasan yang kuat. Pembelajaran tidak sekedar menghafal konsep, tetapi juga terhubung dengan nilai, tujuan pendidikan, dan kebutuhan zaman. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kemampuan literasi ekonomi peserta didik, meningkatkan pemahaman tentang uang, pasar, konsumsi, produksi, investasi, tabungan, dan pengelolaan keuangan pribadi. Selanjutnya itu membantu siswa membangun perilaku ekonomi yang bertanggung jawab seperti konsumtif, tidak boros, jujur dalam transaksi, dan memahami dampak keputusan ekonomi. Manfaat yang terakhir yaitu menjadi dasar pengembangan kurikulum ekonomi. Landasan filosofis, psikologis, sosial, dan ilmiah dibutuhkan untuk merancang kurikulum ekonomi yang relevan, adaptif, dan mengikuti perkembangan iptek. Baik, materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Bu Arum. Pada Bu Arum, saya persilahkan.
Oke. Bu Najwa sudah. Tes. Suaranya kecil, Bu. Suara saya ada nggak? Terdengar Ada. nggak? Ada, tapi kecil. Baik, izin saya melanjutkan. Makasih ya Bu Najwa. Landasan pendidikan ekonomi. Landasan diartikan sebagai dasar atau pijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam konteks pendidikan ekonomi, landasan digunakan agar kegiatan belajar mengajar memiliki arah, nilai, dan tujuan yang jelas. A. Landasan filosofis. Landasan ini menjawab pertanyaan, mengapa pendidikan ekonomi perlu diajarkan? Dan untuk apa pendidikan ekonomi diselenggarakan? Filsafat memberikan arah dan tujuan pendidikan. Di Indonesia, dasar filosofis pendidikan ekonomi adalah Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Makna dari landasan filosofis yaitu pendidikan ekonomi harus menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Mata saya lagi sembab. Pendidikan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga keseimbangan moral dan spiritual. Peserta didik diharapkan mampu menjadi pelaku ekonomi yang beretika dan berjiwa sosial. Contoh dari penerapannya adalah mengajarkan pentingnya berbagi keuntungan dalam bisnis, mendorong siswa memahami konsep ekonomi kerakyatan, bukan kapitalisme murni. Yang kedua ada landasan psikologis, yaitu landasan ini berhubungan dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik. Pendidikan ekonomi harus memperhatikan tahapan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor agar pembelajaran lebih efektif. Makna dari landasan psikologis yaitu diantaranya guru perlu memahami bagaimana siswa berpikir dan belajar konsep ekonomi. Yang kedua, proses belajar ekonomi harus melibatkan pengalaman nyata agar mudah dipahami. Yang ketiga, pembelajaran ekonomi harus menyenangkan, kontekstual, dan mendorong rasa ingin tahu siswa. Contoh dari penerapannya. Misalnya, anak SD belajar kebutuhan dan keinginan lewat permainan jual beli siswa. Jual beli. Siswa SMP belajar pasar dan permintaan penawaran lewat simulasi. Dan yang terakhir, siswa SMA yaitu belajar kewirausahaan dan investasi sederhana. Selanjutnya ada landasan sosiologis, yaitu landasan sosiologis berkaitan dengan hubungan antara pendidikan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pendidikan ekonomi disusun agar
relevan dengan kondisi sosial budaya, serta kebutuhan ekonomi masyarakat. Melalui landasan ini, peserta didik diharapkan mampu memahami peran ekonomi dalam kehidupan sosial, seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun makna dari landasan sosiologis yaitu pendidikan ekonomi harus sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, mengajarkan pentingnya kerjasama, gotong royong, dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran sosial bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama. Contoh dari penerapan landasan sosiologis ini adalah siswa diajak melakukan kegiatan pasar mini sekolah atau proyek kewirausahaan sosial, membahas contoh nyata tentang koperasi sekolah sebagai bentuk ekonomi gotong royong, mengajarkan bagaimana kegiatan ekonomi bisa membantu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan atau pengangguran. Yang keempat ada landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan ekonomi di Indonesia. Landasan ini penting agar pelaksanaan pendidikan ekonomi memiliki kepastian hukum dan arah yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan yuridis ini yaitu 1. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dasar hukum yang kedua yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas, menyebutkan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berilmu, kreatif, dan mandiri. Dasar hukum yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, menjadi dasar penyusunan kurikulum, termasuk mata pelajaran ekonomi di jenjang SMA. Dan yang keempat, yaitu Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 memuat pembelajaran ekonomi yang menekankan pada literasi ekonomi, kewirausahaan, dan penguatan karakter. Ini dilanjut apa kembali ke moderator? Halo? Dilanjut aja, Bu. Oh ya. Ya. Selanjutnya, makna dari landasan yuridis yaitu menjadi pedoman hukum dalam pelaksanaan pendidikan ekonomi. Yang kedua, menjamin kesesuaian antara tujuan pembelajaran ekonomi dan tujuan pendidikan nasional. Dan yang ketiga, menegaskan pentingnya membentuk warga negara yang cerdas ekonomi, beretika, dan bertanggung jawab.
Baik, Baik, selanjutnya ya. saya akan membacakan studi kasus. Kasus yang pertama yaitu proyek pasar mini di sekolah. Kasusnya yaitu di SDN 1 Hariang. Guru kelas 6 bersama guru IPS melaksanakan kegiatan pasar mini sekolah dalam rangka pembelajaran. Tema kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Siswa diminta membuat barang jualan sederhana seperti makanan ringan, minuman segar, dan kerajinan tangan dari bahan bekas. Mereka juga mencatat pengeluaran dan hasil penjualan untuk menghitung laba dan rugi. Analisis, landasan filosofisnya yaitu mengajarkan nilai kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab dalam berdagang. Landasan sosiologisnya, siswa belajar berinteraksi sosial dalam peran sebagai penjual dan pembeli. Landasan psikologisnya, siswa lebih antusias karena belajar ekonomi lewat pengalaman langsung. Landasan yuridisnya, mendukung kurikulum pendidikan yang mengajarkan kewirausahaan sejak dini. Hasilnya, siswa memahami konsep laba rugi, pentingnya manajemen uang, serta belajar menghargai proses kerja dan peran ekonomi di masyarakat. Lanjut. Kasus yang kedua di SDN Sabaya 2, kelas 5. Melalui program tabungan Jumat untuk melatih siswa menabung. Setiap Jumat, siswa menabung minimal 1.000 yang dikelola oleh bendahara kelas dan disimpan dalam kotak tabungan khusus. Masalah muncul ketika beberapa siswa menabung tidak konsisten dan bendahara kelas sering lupa mencatat tanggal serta jumlah uang yang masuk. Selain itu, ada kejadian kotak tabungan sempat hilang sebelum ditemukan kembali di ruang UKS. Guru akhirnya memberikan bimbingan tentang cara membuat buku tabungan kelas, berisi kolom, tanggal, nama, nominal, tabungan, dan saldo akhir. Analisisnya, landasan filosofisnya yaitu siswa belajar nilai disiplin, kejujuran, dan kebiasaan hidup hemat dalam mengelola uang pribadi. Landasan sosiologisnya melatih kebersamaan dalam membangun budaya menabung di lingkungan kelas dan mengajarkan pentingnya menjaga kepercayaan bersama. Landasan psikologisnya membantu siswa mengembangkan kemampuan mengatur diri, menunda keinginan, serta melatih tanggung jawab bagi bendahara yang harus mencatat tabungan. Landasan yuridisnya sejalan dengan kebijakan sekolah tentang kegiatan pengelolaan dana kecil dan mendukung pembiasaan administrasi kelas yang tertib dan transparan. Hasilnya, siswa lebih rajin menabung, administrasi tabungan makin rapi, bendahara kelas lebih teliti, dan siswa memahami pentingnya mencatat pemasukan saldo secara teratur dalam kehidupan sehari-hari. Kasus yang ketiga di SMP Terpadu Bismillah. Kelas 8 menjalankan kegiatan kantin kejujuran mini. Kantin ini menyediakan jajanan sederhana seperti roti, air mineral, dan kue kering. Tidak ada penjaga kantin. Siswa mengambil barang dan memasukkan uang ke dalam kotak kejujuran. Masalah muncul ketika beberapa minggu berjalan, jumlah uang tidak sesuai dengan jumlah barang yang terjual. Ada selisih kecil hampir setiap hari. Sebagian siswa mengaku lupa masukkan uang. Sebagian lagi salah menghitung harga. Guru kemudian menjelaskan pentingnya integrasi dalam ekonomi, memberi contoh pembukuan sederhana,
dan menyediakan label harga yang lebih jelas. Analisisnya, landasan filosofisnya siswa belajar kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sebagai dasar kegiatan ekonomi yang bermoral. Landasan sosiologisnya, kegiatan ini menumbuhkan budaya salah satu percaya, gotong royong, serta membangun lingkungan sosial sekolah yang beretika. Landasan psikologisnya, melatih kontrol diri, keberanian, membenarkan kesalahan, dan membentuk kebiasaan positif dalam membangun dan membayar barang secara mandiri. Landasan yuridisnya sejalan dengan aturan sekolah tentang pembiasaan karakter dan mendukung proyek profil pelajar Pancasila dalam aspek berakhlak mulia. Hasilnya, siswa menjadi lebih jujur dan bertanggung jawab. Selisih uang makin berkurang dan kantin kejujuran dapat berjalan lebih stabil. Siswa juga memahami bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan etika dan kepercayaan. Nah, kesimpulannya akan dibacakan oleh moderator. Saya kembalikan lagi ke moderator, Pak Jumri, silakan. Terima kasih Varian atas penjelasannya. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan ekonomi bukan hanya tentang uang dan perdagangan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kesadaran sosial dalam kehidupan ekonomi. Dengan landasan filosofis, sosiologis, psikologi, dan yuridis yang kuat, pendidikan ekonomi membantu mencetak generasi yang cerdas, beretika, dan berdaya saing di tengah zaman. Baik, materi sudah dijelaskan, dipaparkan oleh kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan kepada kelompok yang lain? Kami terima dengan 3 pertanyaan. Pertama, silakan Bapak siapa nih? Bapak Jumania. Iya, Teguh, Pak. Teguh, sorry. Oh, Pak Teguh. Ya, Pak Teguh yang selalu Teguh. Ya, Silakan terima kasih. pertanyaannya. Ya. Ya. Saya diam dulu. Nah, oke. Terima kasih, Pak. Materinya luar biasa sore ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana sih pendidikan ekonomi itu dapat membentuk karakter anti konsumtif pada peserta didik di tengah budaya digital yang mendorong belanja impulsif? Ya, baik. Jelas. Terima kasih Pak Teguh. Mohon maaf, Selanjutnya, ini lagi. ya. Selanjutnya Bu Kamila, silakan pertanyaannya. Ya, izin bertanya ya Pak, saya dari kelompok 7 ingin menanyakan materi yang sudah kelompok penyaji presentasikan. Saya ingin bertanya Pak, mengapa implementasi pendidikan ekonomi dalam kurikulum masih sering tidak maksimal, meski landasan yuridis sudah mengatur dengan jelas mengenai hal tersebut? Baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya Bu Iya, terima kasih ya Pak. Bu Najila, pertanyaannya. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Suara saya terdengar nggak Pak? Dengar Bu. Oh iya, ya. Ya, terima kasih. Saya Nazila Fitria dari kelompok 6, izin bertanya Pak. Tadi kan ada kegiatan pasar mini sekolah ya Pak. Nah, kira-kira apakah kegiatan tersebut sudah mewakili semua landasan pendidikan ekonomi menurut kelompok Bapak? Ya, terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih. Selanjutnya Bu Juharu Rahmah, silakan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Saya dari kelompok 6. Izin bertanya, saat ini kan untuk di SMA ya, siswa bisa dibilang sering paham teori ekonomi. Tetapi
sering juga belum bisa menerapkannya. Nah, menurut kelompok Bapak, landasan mana yang paling berpengaruh terhadap kesenjangan ini? Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Baik, saya simpan dulu pertanyaannya. Silakan untuk kelompok 5, siapa yang mau jawab pertanyaan Pak Teguh? Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Teguh. Tadi pertanyaannya bagaimana pendidikan ekonomi dapat membentuk karakter anti konsumtif ya pada peserta didik di tengah budaya digital yang mendorong belanja inklusif. Seperti itu Pak Teguh Betul, Pak. pertanyaannya. Ya. Jadi seperti ini Pak. Jadi pendidikan ekonomi itu dapat menanamkan prinsip untuk menunda keinginan ya, mengenalkan perbedaan kebutuhan keinginan serta membiasakan siswa membuat anggaran sederhana. Contohnya misalkan uang kas setiap hari minggu atau setiap minggunya atau dan yang lainnya ya. Selanjutnya ada pembelajaran kontekstual seperti simulasi keuangan pribadi di dalam kelas, dikaitkan dengan yang kontekstual di kelas, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, seperti simulasi keuangan pribadi ya, analisis iklan digital, dan refleksi konsumsi harian. Bisa membantu siswa menilai dampak konsumtif, serta memilih perilaku yang bijak dalam pendidikan ekonomi. Seperti itu Pak, jawaban dari saya. Bagaimana? Siap, insya Allah cukup jelas, Pak. Makasih Pak Teguh. Sama-sama. Terima kasih Pak Teguh. Dan Pak Rian sudah menjawab. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Kamila. Kelompok 5, siapa yang mau menjawab? Saya mau mencoba menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Kamilia. Pertanyaannya itu, mengapa implementasi pendidikan ekonomi dalam kurikulum sering tidak maksimal, meski landasan yuridis sudah mengatur dengan jelas? Begitu Bu Kamilia? Iya, betul Bu Najwa. Ya. Jadi kendalanya itu bukan pada aturan, tetapi pada pelaksanaan. Jadi guru itu kurang terlatih menerapkan pembelajaran ekonomi kontekstual. Nah, sekolah itu kurang menyediakan fasilitas dan budaya sekolah juga belum mendorong literasi ekonomi. Kurikulumnya sudah baik, tetapi implementasinya itu masih lemah di tingkat pelaksana. Terima kasih. Bagaimana Bu Kamilia? Iya, sudah jelas Bu. Terima kasih Bu Najwa. Terima kasih Bu. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Bu Najila. Untuk kelompok 5, siapa yang mau menjawab? Bu Arum mau jawab? Bu Arum, silakan. Pertanyaannya ya tadi yang dari siapa? Dari Ibu Najila, Bu. Zuhur. Pertanyaannya itu, apakah kegiatan pasar mini sekolah sudah mewakili semua landasan pendidikan ekonomi? Itu ya pertanyaannya ya? Iya, betul. Saya izin jawab ya Bu ya. Jawabannya adalah sebagian besar sudah Bu. Filosofi, kejujuran, sosiologis, kerjasama, dan psikologis itu belajar melalui pengalaman terpenuhi. Yang perlu diperkuat adalah landasan yuridis, yang dimana kegiatan ini harus terhubung dengan capaian kurikulum atau modul proyek agar lebih sah secara administratif dan terstruktur gitu. Jadi itu Bu jawabannya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Arum. Gimana? Sama-sama, Bu. Apa kelompok lain ada yang menambahkan dari jawaban dari Bu Arum? Apakah cukup puas? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Rohmah. Silakan kelompok 5 yang ingin menjawab. Pak Rian atau Bu Najwa? Mohon maaf, tadi pertanyaan bagaimana, Pak? Itu Bu Rohmah, Ya, bisa saya ulang ya. pertanyaannya bisa diulang lagi ya? Ya, boleh Pak. Pertanyaannya itu kan kalau untuk siswa, terutama siswa SMA itu biasanya kan sudah paham tentang teori-teori ekonominya yang dipelajari, tetapi sering tidak menerapkannya dalam kehidupannya gitu. Nah, landasan mana yang paling berpengaruh terhadap kesenjangan ini? Jelas Pak? Landasan mana yang paling berpengaruh ya? Terhadap kesenjangan ini mereka udah paham tapi tidak menerapkannya gitu dalam kehidupannya. Menurut saya bisa landasan psikologisnya, Bu. Jadi pada tahap pengembangan kognitifnya, pengetahuan mereka itu memungkinkan menghubungkan teori dengan praktik nyata. Jadi teorinya dihubungkan dengan praktik nyata pada kegiatan SMA tadi ya, SMA kan ya? Iya, di SMA. Ya, jadi landasan psikologisnya itu yang menurut saya berpengaruh besar dalam konsep ekonomi ya. Itu mungkin jawaban dari saya, Bu. Bagaimana? Mungkin ada Maaf yang Pak, nambahkan yang boleh lainnya. boleh dijelaskan kembali Pak, maksudnya landasan psikologisnya terhadap tidak diterapkannya teori yang udah diterimanya bagaimana Pak? Maksud boleh diulangi lagi Pak? Gimana? Ya, boleh diulangi lagi tadi kan pemilihan apa menurut Bapak kan landasan psikologisnya ya yang berpengaruh terhadap ketika dia tidak menerapkan apa yang sudah dipelajarinya terhadap teori ekonomi. Ya, kenapa Pak? Boleh dijelaskan Pak? Jadi yang pertama untuk psikologi itu kan dari dalam diri siswa ya, dari dalam diri siswa. Jadi intinya rohani siswa ya. Jadi intinya kita memberikan motivasi dulu terhadap siswa tersebut, memberi dorongan ya, memberi dorongan internal supaya siswa tersebut melakukan suatu kegiatan yang baik, terutama dalam kegiatan hal ekonomi kan di sini ya, yaitu psikologis. Jadi perilaku yang baik bagaimana sebagai konsumen, sebagai penjual, mengambil keputusannya bagaimana, jangan sampai nanti misal ketika dia ditunjuk sebagai konsumen seperti tadi ada kasus tidak jujur, membayarnya kurang ya. Kalau di kami itu ada istilah darmaji, dahar 5 bayar 1, bayar hijinya gitu kan ya. Jadi landasan psikologis itu sangat penting menurut saya bagi siswa SMA ya, apalagi udah mulai dewasa kan, udah mulai bertingkah ya Bu. Menurut saya itu seperti itu gitu Bu. Baik, terima kasih Pak Rian Gimana? atas penjelasannya. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari yang lainnya. Gimana kelompok lain, apa ada yang menambahkan? Kalau tidak, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, karena tidak ada yang menambahkan, pertanyaan selanjutnya silakan kepada Ibu Siti Musliha Tun untuk pertanyaannya. Ibu Siti Musliha Tun. Iya, Bapak punten. Iya, silakan Bu. Tadi saya betul ya?
Ya, Tadi saya betul nggak? Tadi saya betul nggak? Ya. Oke, ya terima kasih atas kesempatannya. Tadi dari penjelasan kelompok 5 sebenarnya sangat luar biasa sekali ya. Tapi ada satu hal, maaf suara saya jelas tidak ya? jelas Bu. Suaranya nggak bisa. Ya, yang ingin saya tanyakan, jadi kalau dalam pembelajaran sehari-hari itu kan kita sering sekali memberikan pemahaman terhadap peserta didik kita ya, terutama tentang teori ekonomi. Dan mungkin mereka juga sudah paham tentang teori ekonomi ini. Tetapi pada kenyataannya nggak semua siswa itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ingin saya tanyakan, landasan mana yang paling berpengaruh terhadap kesenjangan ini? Itu saja, Bapak. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Silakan untuk kelompok 5 yang ingin menjawab atau yang lain kelompok lain ingin menjawab atau menambahkan. Untuk pertanyaan yang Bu Siti Muslihatun itu mungkin hampir mirip ya dengan pertanyaan yang tadi saya jelaskan, itu landasan mana kan ya yang sangat berpengaruh terhadap kesenjangan. Intinya yang sangat berpengaruh itu menurut saya ya, itu landasan psikologisnya tadi. Jadi memang kalau misalkan landasan psikologisnya tidak dibangun, siswa tersebut nggak bakal jujur gitu kan, nggak ada motivasi untuk membayar dengan jujur, nggak ada motivasi untuk membangun kantin dan sebagainya, sehingga kesenjangan tersebut atau masalah-masalah yang ada di sekolah berkaitan dengan ekonomi itu muncul gitu. Jadi psikologisnya itu harus dibangun terlebih dahulu, baru nanti landasan-landasan yang lain akan muncul gitu Bu. Oh, siap Bapak. Terima kasih. Maaf, Iya. mungkin tadi saya kurang mendengar waktu Bapak menjelaskan. Terima kasih banget Pak Rian. Penjelasannya sangat Makasih luar ya. biasa. Silakan untuk kelompok lain, ada yang menambahkan? Atau saya buka pertanyaan selanjutnya kalau tidak ada yang menambahkan. Silakan yang mau bertanya ataupun menambahkan, silakan. Gimana teman-teman? Mungkin lanjut ke pertanyaan soal kedua aja, Pak. Udah semua, udah semua dijawab. Oh, sudah semua. Iya. Boleh saya bertanya, Pak? Iya boleh Bu. Enggak, oke. Ini kan studi kasusnya dari sekolah lain ya, Pak ya? Iya enggak? Kalau Iya. sekolah saya itu SDN 1 Harian. Oh, itu SD-nya Parian. Mm-mm. Oke. Sampai saat ini berjalan, Pak? Ini Pak, mikrofonnya Pak, kepencet kali. Apa? Mikrofonnya kepencet. Iya, Ya, iya. maksudnya Bapak ngomong, saya nggak bisa bahasa isyarat. Itu Bu, semacam Iya. pasar mini itu ya, itu udah pernah terlaksana tapi emang nggak sering gitu ya Bu, Oh, hanya berarti beberapa kali saja. berarti semacam kayak proyek ya, Pak ya? Iya Project proyek gitu gitu ya. kayak gitu terus. Bukan hal yang konsistensi ya, belum konsisten. Iya belum konsisten. Oh, kalau gitu gini Pak, ini kan proyek ya, proyek pasar mini. Bagaimana Iya. Bapak menjalin hubungan kerjasama dengan rekan sejawat sehingga proyek yang Bapak jalankan atau para perintis jalankan itu dikatakan berhasil. Waktu itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan pengalamannya Pak? Kalau saya kan itu di SD itu memang cuman diajarin produksi, konsumsi, dan distribusi ya. Jadi
untuk pasar mini tersebut kan mengajarkan distribusi ya. Untuk produksinya itu siswa di rumah, konsumsinya ada juga di sekolah. Bersama orang tua, saya bekerja sama agar siswa tersebut membuat suatu produk yang mana produk tersebut adalah makanan. Jadi makanan tersebut dibawa ke sekolah sehingga menjadikan pasar mini gitu Bu. Jualan di sekolah, ada yang menjual, terus yang lainnya membeli. Itu juga kegiatannya sela-sela waktu mau sudah istirahat. Pas jam istirahat. Jadi siswa yang lainnya juga bisa membeli gitu Bu. Jadi semacam bikin stand kayak gitu Bu. Oh, ini proyek P5 atau bagaimana Pak? Atau Enggak, beda? bukan masuk proyek P5. Emang di Berarti kelas memang, 5 itu waktu dulu Heeh. ada pembelajaran itu Bu, ada Oh, produksi, konsumsi dan distribusi. Bahkan sampai sekarang juga kelas 5 itu selalu di setiap semesternya saya kadang-kadang di sekolah, kadang-kadang siswa itu belajar membuat sendiri di rumah, terus dia dagang gitu kan di masyarakat gitu. Terus hasil proyek. uangnya nanti dilaporkan dalam bentuk laporan seperti itu. Berarti ini proyek kelas ya Pak ya? Proyek Proyek kelas kelas gitu ya? ya. Proyek Mm. kelas. Terus ada kolaborasi antarkan gurunya? Kalau kolaborasi antar guru, paling saya ketika misalnya guru yang lain gitu ikut beli, terus ikut menilai, oh ini kegiatan ini seperti ini gitu, kurangnya di sini kata guru yang lain gitu. Apalagi kepala sekolah kan ya menilai kita. Saya juga ingin dinilai gitu. Gimana Pak, ini kegiatannya bagus nggak gitu. Terus berdasarkan hasil refleksi Bapak dari kegiatan itu, bagaimana Pak? Maksudnya kurangnya di sini, lebihnya di sini. Terus kira-kira kalau kami mau menyadurnya ya, kan ini tingkat SD. Ya, Bagaimana dengan teman-teman yang di tingkat SMP atau SMA mungkin yang lebih tinggi? memang kalau menurut saya sih emang gimana ya, agak riwe juga ya kalau SD kan, gimana anak-anaknya itu agak lumayan susah diatur ya, sehingga kadang-kadang ya belum ada guru gitu kan dia udah makan duluan kan ya, kan guru itu kadang-kadang kan agak ini ya, agak siang gitu kan sebelum masuk baru masuk ke kelas, kadang-kadang dia udah makan duluan, terus makanannya terus sampahnya juga kadang-kadang dibuang sembarangan, makanya jadi repot juga ke gurunya gitu, ekstra keras kitanya. Tapi kayaknya kalau SMP bisa sih ya, SMP SMA lebih menarik kayaknya. Itu kan makanan bisa barang yang lain juga, bisa bikin kreativitas gitu ya, yang menghasilkan ekonomi. Kayaknya bisa sih buat stand gitu ya di sekolah kecil-kecilan, meja. Iya, iya, iya. Berarti sebenarnya kalau kita berkolaborasi dengan semua pihak ya Pak ya, Bapak udah bagus sih berkolaborasi dengan mitra orang tua ya, Mm, orang tua siswa. Cuma mungkin mm, supaya program ini menjadi konsisten, apalagi bagus ya, menanamkan apa namanya jiwa-jiwa wirausaha anak sejak dini. Iya. eh Alangkah enaknya kalau proyek ini jadi proyek yang memang ada konsistennya gitu. Mm. Seperti itu sih Pak. Terus untuk kasus yang kedua itu dari sekolah mana Pak? Sekolah teman-teman kelompok 5K atau berbeda? Ini ya, ini bukan sekolah saya yang ini Mani. Oh, Mungkin dari yang sekolah lain yang ya? Pak Jumri atau Atau siapa ada dari gitu itu. teman-teman kelompok 5? Itu sekolah saya tapi nggak nggak itu juga Bu. Bukan itu maksudnya. Itu gimana maksudnya Pak? Ya wes, ya Bukan cerita aja Pak, itu. coba cerita Ya Bu, pengalamannya Pak, bagaimana Pak waktu nggak ada sebenarnya itu cuma hayalan aja Bu di kasusnya. Oh, iya Ya, iya iya. Oke oke. ya cuma nama Kantin doang. Heeh. Kenapa Pak Jumri? Ya cuma nama doang. Oh iya Ya. paham paham. Tapi Nah, kantin kalau yang jujur ini nih Bu, ini kenapa? pernah nih saya pas di kampus S1 nih. Iya, Ini gimana? kantin kejujuran kan. Heeh. Pas saya kuliah di S1 tuh ada Hmm. kantin kejujuran di SMK 1 PGRI. Kan saya kuliahnya Hmm.
numpang ya waktu itu. Mm-mm. Nah, emang ini kasus kejujuran ini nih kayaknya menurut saya paling banyak apa masalahnya. Karena Iya, kalau kantin kejujuran kan harus benar-benar jujur ya, beli terus uangnya ditaruh sendiri, makanannya kita kembaliannya diambil ambil. sendiri. Ya, teman saya juga ada yang kayak gitu, teman kuliah bahkan. Bukan Dia saya, Pak. ngambil kedua, bayarnya satu gitu. Iya, bukan saya, Pak, bukan. Iya Pak Jumri, iya. Ini cerita pengalaman yang lain. Atau ada Ya, mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman kenapa bisa sukses mungkin ada yang sukses bikin kantin kejujuran gitu. Karena benar ya, masalahnya juga sama sih Pak ya, Rian. Saya juga kalau saya waktu itu program wali kelas kan buat nambah-nambah uang kas kayak gitu kan. Eh ya. ya, tapi tetap aja ya begitu. Bertahan setahun habis itu evaluasi dan Hmm, belum terpecahkan masalahnya. Tapi Kayak mungkin gimana dari tuh? teman-teman 57 orang di sini bisa kali ya, siapa tahu ada yang berhasil gimana caranya menerapkan kantin kejujuran versi teman-teman. Makanya ayo, ada hmm, mungkin dari teman-teman atau ya. mungkin memang belum ada yang pernah nyoba? Seru sih sebenarnya. Seru, tapi karena siap-siap tidak balik modal kantin kejujuran itu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau berbagi pengalaman tentang proyek-proyek landasan ekonomi pendidikan? Atau mungkin sudah oke semuanya? Udah oke sih, Bu. Udah oke, Bu. Vivi? Oh, Ya, sudah oke Ibu Ketua. oke, ya sudah. Berarti kalau gitu udah oke ya, insya Allah ya. Eh, Pak Rian, Pak Jumri, mangga mungkin bisa diakhiri, bisa diungkapkan kesimpulannya apa dari pembelajaran kita hari ini? Ya, baik, Bu. Terima kasih. Tadi sudah saya simpulkan, pendidikan ekonomi bukan hanya tentang uang dan perdagangan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan kesadaran sosial dalam kehidupan ekonomi dengan landasan filosofis, sosiologis, psikologis, dan yuridis. Yang kuat, pendidikan ekonomi membantu mencetak generasi yang cerdas, beretika, dan berdaya saing di tengah perkembangan zaman. Jadi, kata-kata hari ini adalah landasan pendidikan ekonomi kita emang berbeda, tapi tujuan kita tetap sama, lulus bersama, wisuda bersama, dan bahagia bersama. Cukup sekian dari kami. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak kelompok 5. Terima kasih kelompok 5. Semuanya. Oke. Sama-sama.